Kita pembahasan tentang bahan medis habis pakai ya, BMHP. Bentar. Yang akan maju nanti kelompok dari mana? Kelompok tiga, Pak. Kelompok tiga ya, Sarah ya. Oke, Iya, persiapkan. sebentar ya, Pak. Izin mulai ya, Pak. Ya, silakan. Terima kasih, Bapak. Selamat pagi, teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anita Hayat Penufus, Fitria Ningsi, Putri Lestari Junaidi, dan saya sendiri Florita. Di sini kami akan membahas tentang alat kesehatan tidak habis pakai. Definisinya, alat kesehatan menurut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, implan yang mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, serta memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Menurut Permenkes RI nomor 220, Menkes per 9 tahun 76, tanggal 6 tahun 1976, alkes adalah barang, instrumen, aparat, atau alat termasuk komponen, bagian atau perlengkapannya yang diproduksi, dijual, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam yang pertama pemeliharaan dan pemberdayaan kesehatan, diagnosa, penyembuhan, peringanan atau pencegahan penyakit, kelainan keadaan badan atau gejalanya pada manusia. Lalu yang kedua pemulihan, perbaikan atau perubahan fungsi badan atau struktur badan manusia. Yang ketiga, diagnosa kehamilan pada manusia atau pemeliharaan selama hamil dan setelah melahirkan termasuk pemeliharaan bayi. Lalu yang keempat, usaha mencegah kehamilan pada manusia dan yang tidak termasuk golongan obat. Pengelolaan alat kesehatan tidak habis pakai, dimulai dari pemilihan, perencanaan, kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, dan penarikan, pengendalian, administrasi yang diperlukan bagi kegiatan pelayanan kefarmasian. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus dilaksanakan secara multidisiplin, terkoordinir, dan menggunakan proses yang efektif untuk menjamin kendali mutu dan kendali biaya.
Yang pertama, pemilihan. Menetapkan jenis alat kesehatan tak habis pakai berdasarkan formularium dan standar pengobatan atau pedoman diagnosa dan terapi. Yang kedua, standar sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis pakai yang telah diterapkan. Yang ketiga, pola penyakit. Keempat, efektivitas keamanan. Yang kelima, mutu. Yang keenam, harga. Dan ketujuh, ketersediaan di pasaran. Keperencanaan, menentukan jumlah dan periode pengadaan alat kesehatan tak habis pakai sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Pengadaan, em, merealisasikan perencanaan kebutuhan, pengadaan yang efektif harus menjamin ketersediaan, jumlah dan waktu yang tepat, dan harga yang terjangkau sesuai standar mutu. Pengadaan merupakan kegiatan yang berkesinambungan dimulai dari pemilihan, penentuan jumlah yang dibutuhkan, penyesuaian antara kebutuhan dan dana, pemilihan metode pengadaan, pemilihan pemasok, penentuan spesifikasi kontrak, proses pengadaan dan pembayaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan alat kesehatan tak habis pakai itu harus mempunyai nomor izin edar. Lalu penerimaan kegiatan ini untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Semua dokumen terkait barang harus tersimpan dengan baik. Lalu penyimpanan. Penyimpanan setelah barang diterima di instansi farmasi, perlu dilakukan penyimpanan sebelum dilakukan pendistribusian. Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan alat kesehatan sesuai dengan persyaratan kefarmasian. Persyaratan kefarmasian yang dimaksud meliputi persyaratan stabilitas dan keamanan, sanitasi, cahaya, kelembapan, ventilasi, dan penggolongan jenis alat kesehatan. Kemudian pendistribusian. Pendistribusian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan atau menyerahkan alat kesehatan dari tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan atau pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketepatan waktu. Lalu pemusnahan. Pemusnahan dan penarikan alat kesehatan harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemusnahan dilakukan untuk alat kesehatan yang pertama produk tidak memenuhi persyaratan mutu, telah kadaluarsa, lalu tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, lalu dicabut izin edarnya. Tahapan pemusnahan terdiri dari membuat daftar alat kesehatan yang akan dimusnahkan, menyiapkan berita acara pemusnahan, mengkoordinasikan jadwal, metode, dan tempat pemusnahan kepada pihak terkait, menyiapkan tempat pemusnahan, lalu melakukan pemusnahan disesuaikan dengan jenis bentuk sediaan serta peraturan yang berlaku. Selanjutnya, penarikan. Penarikan alat kesehatan dilakukan terhadap produk yang izin edarnya dicabut oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Penarikan alat kesehatan dilakukan oleh BPOM atau pabrikan asal. Rumah sakit harus mempunyai sistem pencatatan terhadap kegiatan penarikan. Yang selanjutnya, pengendalian. Pengendalian dilakukan terhadap jenis dan jumlah persediaan dan penggunaan alat kesehatan. Pengendalian penggunaan alat kesehatan dapat dilakukan oleh instalasi farmasi harus bersama dengan tim farmasi dan terapi atau TFT di rumah sakit. Tujuan pengendalian persediaan alat kesehatan adalah untuk memastikan persediaan efektif dan efisien atau tidak terjadi kelebihan dan kekurangan atau kekosongan, kerusakan, kadaluarsa, dan kehilangan serta pengembalian pesanan alat kesehatan. Penggolongan alat kesehatan yang pertama menurut fungsi peralatan medis, yaitu contohnya instrumen atau perlengkapan seperti X-ray, ECG, MRI, CT scan, CT. Yang kedua ada USG, utensilen seperti pembalut, sputum pot, urinal, pispot.
peralatan non-medis seperti dapur, generator, keperluan cucian. Yang kedua, menurut sifat pemakaian, yaitu peralatan yang habis pakai atau consumable seperti spit, plester, kain, kasa. Yang kedua, peralatan yang dapat digunakan terus-menerus seperti termometer, tensimeter, urinal, dan pispot. Menurut macam dan bentuknya, yaitu ada alat-alat kecil dan yang umum seperti spit, jarum, kateter, film X-ray. Yang kedua, alat perlengkapan rumah sakit seperti meja operasi, autoclave, sterilizer, lampu operasi untuk perlengkapan gigi, dan genset. Yang ketiga, alat laboratorium seperti alat-alat gelas, yaitu reagensia, kit tes diagnostis, alat perlengkapan radiologi atau nuklir. Selanjutnya, menurut kegunaan, yaitu peralatan THT, contohnya alat otoskop, alat pemeriksaan endoskopi, alat pemeriksaan pita suara, diagnosis set Saloko, kursi pasien, pinset bayonet hidung, senter telinga, spekulum telinga, vakum telinga. Peralatan bedah, contohnya pisau bedah atau skalpel, gunting, forceps, klem, tang, perban, paku bedah bertangkai, dan jarum bertangkai. Peralatan gigi, contohnya alat oral diagnosis yang terdiri atas kaca mulut atau spiegel atau mouth mirror, dental pincet, sonde atau probe, excavator, dental ronsen, vitality tester, water syringe, periodontal probe, scaler, karet scaler, sickle scaler, Hoy scaler, sickle scaler, supersonic scaler, meja pasien, kapas dental, dan meja injeksi. Peralatan radiologi contohnya proyeksi radiograf, fluoroskopi, CT scan, USG, MRI, dan kedokteran nuklir. Selanjutnya, menurut umur peralatan, yang pertama tidak memerlukan perawatan, alat kesehatan habis pakai atau disposable, contohnya masker, kain kasa, jarum suntik, plaster perban, penampung urin, sarung tangan medis, dan operasi atau handscoon, selang oksigen, selang bantu makan, selang pencuci isi perut, tisu alkohol, gelang pasien, pembalut untuk ibu melahirkan. Alat kesehatan tak habis pakai atau dipakai berulang atau consumable, contohnya tensimeter, stetoskop, timbangan, tempat tidur pasien, tabung oksigen, gunting bedah, pinset, kursi pasien, otoskop, ventilator. Alkes dengan cost unit rendah seperti alat suntik, termometer, pinset, dan gunting. Selanjutnya, alat-alat yang penting atau alat dengan waktu penyusutan lebih dari 5 tahun, yaitu peralatan laboratorium atau gelas seperti gelas ukur, tabung reaksi, volume, labu ukur, Erlenmeyer, gelas Beker, rak tabung reaksi, penjepit tabung reaksi, pipet tetes, mortir dan alu, kawat kasa, kawat nikrom, corong pisah, batang pengadu, gelas arloji, labu destilasi, kondensor, buret, filler, pembakar bunsen, dan desikator. Dan peralatan ruang bedah seperti mesin anestesi, meja operasi, lampu operasi, meja, standar infus, tabung oksigen, dan tabung N20. Selanjutnya, alat-alat berat dengan waktu penyusutan lebih dari 5 tahun atau dikaitkan dengan bangunan di mana alat itu ditempatkan, seperti alat X-ray, alat sterilisasi, perlengkapan dapur, dan pencucian. Selanjutnya, menurut katalog pabrik alat, pemberian nomor katalog dengan huruf alfabet, misalkan Aeskulap dari Jerman, pemberian nomor katalog dengan angka, pemberian nomor katalog dengan kombinasi huruf dan angka, pemberian katalog khusus misalnya JMS atau Jepang Medical Supply, JMC atau Jepang Medical Instrument Catalog. Di sini ada contoh alat kesehatan tak habis pakai. Untuk yang pertama ada termometer. Untuk termometer digunakan untuk mengukur suhu atau temperatur ataupun perubahan suhu. Yang kedua itu ada pispot. Pispot ini alat untuk penampung feses.
Yang ketiga ada tensimeter. Untuk fungsi tensimeter adalah mengukur tekanan darah yang bekerja secara manual saat memompa maupun mengurangi tekanan pada mindset. Tensi darah normal manusia dewasa adalah 100 sampai 130 mmHg untuk tekanan sistolik dan 60 sampai 90 mmHg untuk tekanan diastolik. Lalu ada urinal untuk wanita dan pria. Untuk urinal ini untuk menampung urin pada pasien yang tidak boleh atau tidak bisa ke WC. Lalu ada air kasen. Alat ini alat alat diisi dengan udara sebagai alas duduk untuk penderita wasir atau ambeien. Lalu ada stetoskop, ini digunakan untuk mendeteksi atau mendengarkan bunyi suara yang timbul dari dalam tubuh atau rongga tubuh. Lalu selanjutnya ada pen light. Dia berguna pulpen yang dilengkapi dengan penerangan. Dengan alat ini bisa membantu saat melakukan pemeriksaan pada mulut, THT, atau mata pasien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih. Iya, oke, terima kasih. Tadi yang terakhir tadi gambarnya hanya 3 gambar itu aja ya? 3 atau 4 tadi kalau nggak salah. Atau gambarnya hanya 4 lah ya? 4 atau 5 lah ya? Ada 7 deh kalau nggak salah, Pak. Ini kalau yang namanya alat medis tidak habis pakai artinya bisa dipakai berulang-ulang. Kalau dilihat di depan tadi kan banyak banget tuh nama-namanya ya sampai ke alat-alat ronsen segala. Tapi gambarnya nggak ditampilkan ya MRI. Jadi kita bisa lihat secara visual bentuk alatnya seperti ini. Apa yang membedakan ronsen, apa yang membedakan MRI, apa yang bedanya juga dengan eh, alat diagnostik yang lain. Nah, sebenarnya mereka dibagi juga ada pembagian lagi nggak kalau alat medis habis pakai itu? Ada nggak pembagian lainnya? Pembagiannya apa sih kalau obat yang habis pakai ini, yang tidak habis pakai? Dibagi atas apa aja ya kelompok ini dulu saya tanya.
Bapak izin menjawab. Ya, silakan. Eh, Seperti alat kesehatan elektronik radiasi, elektronik non radiasi, terus yang steril dan tidak steril seperti itu ya Pak. Ya, penggolongannya banyak ya. Ada yang perlu Ah, disterilkan, ada yang tidak. Terus apalagi yang tadi sebelumnya? yang elektronik radiasi, elektromedik non radiasi, non elektromedik radiasi, dan non elektromedik tidak steril, dan diagnostik in vitro. Ya, kalau garis besarnya yang iradiasi apa enggak itu biasanya disebut dengan elektromedik dan non elektromedik. Ya, ada yang disterilkan, ada yang enggak. Tapi kalau elektromedik itu maksudnya apa? Kata-katanya coba di apa? Bapak Yang untuk kes yang elektromedik yang non radiasi itu contohnya ada USG dan EEG atau elektroencephalograph. ya. Jadi kalau yang namanya elektromedik dan non elektromedik, dari elektronya kita bisa tahu. Elektro itu kan listrik ya. Nah, kalau di elektromedik artinya penggunaan alat itu menggunakan listrik. Baterai pun juga termasuk listrik juga, tapi dia dalam dalam bentuk yang lebih portable ya, tidak harus dicolokin. Tapi kalau elektromedik itu biasanya dia selalu ada eh, ditambahkan dengan penggunaan listriknya di situ. Sehingga pada saat penggunaannya butuh ruang, butuh tempat yang terkadang tidak bisa mobile dan harus tempatnya di satu tempat terus terus selalu di bagian itu tempatnya, posisinya gitu. Itu pembagian-pembagiannya. Nah, contohnya apa? Tadi alat-alat ronsen kan harus ditampilkan atau ditaruh di situ terus kan, alat-alat ronsen, kemudian juga apa namanya MRI itu yang lebih kompleks ya, yang lebih jelas hasil pengamatannya itu semuanya alat-alat elektromedik. Semakin eh, apa namanya eh, mahal ya biaya biaya pengobatannya, biaya ininya semuanya pasti elektromediknya pun juga semakin mahal. Itu biasanya memang alkes yang berada di terdapat di rumah sakit ya, yang elektromedik seperti itu. Oke, kelompok lain ada pertanyaan mungkin terkait dengan alat bahan medis habis non tidak habis pakai ini? Oh, Bapak, kelompok Nanda ingin bertanya. Ya, silakan Anda. Kak Anita and the Gang, kamu mau nanya kalau kemarin kan kalau alat yang habis pakai untuk pemusnahan untuk pembuangan atau pemusnahannya kayak dibakar atau ada ininya lah ada berita acaranya ya Kak. Kalau alat-alat seperti ini apakah ada berita acaranya juga apa ada laporannya juga ke Sudinkes ke itu-itunya atau bisa dibuang biasa aja gitu Kak. Oke, silakan. Nanda, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab ya, Nan. Iya Kak. Tahapan pemusnahannya itu seperti biasa, membuat daftar alat kesehatan dulu yang akan dimusnahkan itu apa aja, terus menyiapkan berita acara pemusnahan, mengordinasi jadwal, metode, dan tempat pemusnahannya kepada pihak terkait, terus menyiapkan tempat pemusnahan, melakukan pemusnahan, disesuaikan dengan jenis bentuk sediaan, serta peraturan yang berlaku, Nan. Itu kalau misalnya ada di rumah sakit atau di klinik gitu-gitu Kak. Iya. Tapi kan aku mau nanya ini Kak. Ini kan tadi Kakak ada tensimeter. Hmm. Di rumah-rumah kita kan juga ada tensimeter apalagi kalau misalnya yang keluarganya punya hipertensi ya, pasti punya tensimeter. Itu kalau misalnya udah rusak udah nggak bagus apakah
kita juga harus buat laporan, Kak? Kalau punya pribadi sih sepertinya nggak usah ya, Nana. Oh, jadinya kalau pemusnahan ya, itu cuma ada di rumah sakit gitu-gitu aja ya, Kak? Iya, sepengetahuanku sih itu. Oh, kalau yang termometer di kampus gitu juga bikin ini juga nggak sih? Kan kita sering mencahin tuh, Kak. Bikin laporan juga nggak sih? Kayak gitu. Dan kayaknya kampus kita Iya, ngelaporin. iya. Ya, makasih Kak Anita. Anita, makasih. Love you. Ya, sama-sama, Nan. Kampus kayaknya ngelaporin deh. Kalau kampus laporin juga, Pak. Laporin juga, Pak. Laporin ke Bu Indri. Oh, Oh, tapi melakukan pemusnahan juga, Pak? Atau Nah, gimana? balik lagi gini. Ketika kalau kita memusnahkan sesuatu, yang harus dilaporkan itu biasanya yang memang memiliki B3 ya, bahan-bahan berbahaya dan beracun. Kalau termometer berbahaya nggak? oh enggak. Beracun apa enggak? Enggak, Enggak, Pak. enggak. Enggak ya. Jadi biasanya kalau pemusnahan-pemusnahan yang seperti itu, obat dimusnahkan tetap harus ada kan bahan berbahaya dan beracun kan obat. Kemudian apalagi ya yang berbahaya dan beracun, mungkin seperti pemusnahan-pemusnahan spuit itu kan juga berbahaya dan beracun tuh, kontaminasi lah. Itu bisa dilaporkan nanti jumlahnya berapa, kapan dimusnahkan, cara pemusnahan seperti apa itu ada. Tapi kalau alat-alat yang kecil, kemudian apalagi punya punya perorangan atau punya institusi pun juga kalau rusak kadang-kadang buang-buang aja, kadang-kadang ganti-ganti baru. Cuma biasanya alat-alat seperti itu akan selalu dilakukan kalibrasi. Kalibrasi itu dicek apakah masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan atau udah enggak, dan itu bisa diperbaiki. Dan banyak sekali lembaga akreditasi nasional yang puluhan, ratusan ya lembaga-lembaga itu yang bisa dihubungi untuk mereka lakukan kalibrasi, dicek, ditara, kemudian nanti untuk menyamakan kalau memang timbangannya benar. Kalau timbangan atau tensinya benar. Jadi alat-alat buat ukur tersebut biasanya akan dicek. Bahaya kalau tensinya salah ya, ngaco ya. Tensinya nggak dikalibrasi, jadi hasilnya itu beda dengan yang seharusnya. Orang tensinya cuma 120 per 80 normal, tapi alat dia ternyata tinggi atau ternyata lebih rendah lagi. Jadi orang nggak tidak tahu realnya angkanya berapa. Makanya pada saat kalibrasi itu hasilnya akan dibandingkan dengan data yang atau alat yang sudah terkalibrasi, dicek atau pembandingnya yang sudah eh, ini ya yang sudah akurat. Nah, nanti dibandingkan kalau oke bisa dikasih sertifikat. Tapi kalau nggak oke, nanti harus ada perbaikan-perbaikan dilakukan sampai memang menunjukkan angka yang normal. Karena alat-alat yang ada tolong ukur ini bahaya kalau salah hasil. Gula darahnya, gula darahnya sampai dengan 300, tapi di alat ini tebasnya cuma di bawah 200. Dikatakan normal, padahal gulanya seharusnya udah parah. Akhirnya salah diagnosa, ujung-ujungnya salah obat nanti. Yang harusnya dikasih obat kelebihan gula, tapi nggak dikasih. Yang seharusnya dikasih obat hipertensi, tapi nggak dikasih. Yang seharusnya dia udah dua obat, tapi cuma dikasih satu obat. Nah, itu kan sumbernya dilihat, ternyata dari alatnya yang tidak akurat. Stetoskopnya udah nggak oke hasilnya. Makanya kalau pada saat rumah sakit, jangan kan rumah sakit, klinik aja, ketika mereka mau buka di awal, itu banyak tuh peralatan yang harus dikalibrasi. Contoh, timbangan. Timbangan itu kan bukan alat kesehatan ya, tapi alat yang digunakan oleh fasilitas kesehatan, dipakai di klinik. Bayangkan kalau timbangannya nggak akurat, jadi dia salah hasil timbangannya. Ketika dihitung dosis buat pasiennya nanti salah. Makanya timbangan dewasa, timbangan bayi itu dikalibrasi. Datang orangnya ke klinik tersebut atau ke rumah sakit, nanti akan dicek ada pakai alat mereka, kemudian nanti akan dianalisa. Setelah itu baru keluar hasilnya. Oh, ini memenuhi kalibrasi.
baru itulah yang akan diajukan kepada suku dinas kesehatan kalau memang alat peralatan mereka sudah dikalibrasi dan bisa digunakan. Kalau nggak izin kliniknya nggak keluar. Biasanya alat timbangan, kemudian timbangan badan dewasa, timbangan anak, kemudian termometer, tensimeter, itu dikalibrasi semua tuh yang alat-alat seperti itu. Tujuannya apa? Supaya nanti tetap hasilnya bisa akurat. Nah, kalau ternyata di alat kalibrasi ini udah dicobakan, udah diperbaiki segala macam, terjadi kerusakan, dimusnahkan, musnahkan aja. Bisa dibuang, tapi tetap dicatat ini udah pernah dibuang untuk alat yang pernah kalibrasi sekian karena udah rusak, kemudian punya yang baru lagi dan punya yang baru lagi harus kalibrasi ulang supaya nanti pemakaiannya bisa akurat. Nah, itu yang perlu dilakukan. Karena fasilitas kesehatan kayak klinik dan rumah sakit untuk mendapatkan izin pertama mereka harus seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan eh, akreditasi, sertifikasi selanjutnya, ketika mau mereka bekerja sama dengan BPJS, semua alat-alat kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan mereka itu harus sudah kalibrasi, dicek. Kalau udah bagus, baru sertifikasinya keluar. Akreditasinya ada yang unggul, ada yang apa, macam-macam ya. Paripurna, itu kalau rumah sakit, puskesmas kan seperti itu. Itu menandakan artinya alat-alat kesehatan mereka yang non habis pakainya sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Itu kurang lebih nada tambahannya. Iya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke, ada lagi. Bapak mau izin jawab pertanyaan dari Azahira untuk alat-alat seperti EEG dan MRI, apakah perlu dikalibrasi? Nah, untuk EEG itu perlu dikalibrasi dan merupakan bagian yang penting dari setiap rekaman EEG, yaitu untuk menguji mesin EEG dan memberikan faktor skala bagi penerjemah atau tenaga medis. Kalibrasi dilakukan untuk menguji sensitivitas, respon frekuensi tinggi dan rendah, tingkat kebisingan, serta penyelarasan dan peradaban pena atau untuk sistem analog. Kenapa sih perlu dikalibrasi sebenarnya peralatan itu? Tujuannya buat apa? Yang tadi ya, untuk agar berfungsi sesuai dengan standar, spesifikasi standarnya dia harus sesuai. Supaya apa? Supaya akurasi datanya oke. Tadi apa tadi EEG ya? EEG sama MRI. Oh iya. EEG apalagi? Dia kan elektroencephalografi kan untuk pemeriksaan aktivitas listrik otak tuh. Buat ngerekam ngerekam aktivitas dari sinyal-sinyal listrik yang ada di kepala. Udah pastilah, pasti harus dikalibrasi. Penting banget. Kenapa? Akurasi data. Pastikan sinyal yang direkam oleh EEG itu benar-benar mencerminkan aktivitas otak pasien, ya. Jangan sampai ada tanpa gangguan-gangguan yang lain. Jangan sampai dia mendeteksi bukan aktivitas dari kepala pasien, otaknya, tapi perat yang lain yang kedeteksi dari alat itu sendiri bisa jadi. Kemudian juga buat konsistensi pengukuran. Konsistensi pengukuran tuh konsisten nggak dengan hasil yang tadi udah dikeluarkan. Contoh gampangnya gini aja, teman-teman, kalau nimbang nih, nimbang pakai timbangan digital itu kan keluar angka ya. Kita nimbang sekarang, kemudian keluarlah timbangannya berapa, misalnya 60 kilo gitu. Terus habis itu 10 menit lagi nimbang, 60 kilo juga apa enggak? Jangan sampai dia berubah, 58, 59, atau 61, 62. Jadi harus konsisten orang yang sama dengan waktu yang nggak lama ya, cuma 5 menit, 10 menit, atau dicoba 1 hari berikutnya, mungkin agak berubah. Tapi kalau cuma dalam hitungan jam atau menit, harusnya tetap seperti itu. Nah,
konsistensi pengukuran ini juga sangat penting. Dia harus memberikan hasil yang sama ketika dilakukan. Kemudian juga bisa juga untuk mendeteksi nantinya ada kerusakan apa enggak, ada masalah teknis apa enggak, ada elektrodanya yang rusak apa enggak, atau gangguan-gangguan yang dapat mempengaruhi hasil apa enggak. Deteksi itu, kalibrasi salah satunya juga mendeteksi terjadinya kerusakan. Mirip seperti mau melakukan cek lab. Orang mau cek lab, apa sih yang bermasalah di badannya, kayak gitu. Kalau teman-teman ke bengkel, motor-motor sekarang beda sama motor-motor dulu. Motor dulu itu kalau lagi rusak, ada permasalahan, yang punya motor bilang permasalahannya seperti ini, misalnya pada saat kecepatan di atas 80, mesinnya kayak gelitik, bawahnya krek-krek gitu. Orangnya udah berpikir, oh ini pistonnya nih, atau ininya, stang sehernya atau apanya, itu udah kebayang sama montirnya. Kalau sekarang kalau datang ke bengkel, mereka langsung mengeluarkan alat, kayak monitor, ada laptopnya juga, kemudian dicolokin ke mesin motornya, nanti akan kelihatan di monitornya parameter mana yang bermasalah di mesin tersebut. Ada yang parameternya tentang mungkin di bagian mananya. Oh, ini akinya udah mulai turun nih, kapasitas akinya. Kemudian bisa juga dilihat di dalamnya. Oh, ini kayaknya udah bermasalah di bagian mesinnya, di bagian mananya. Itu mereka akan mengeluarkan hasil seperti itu. Jadi tujuan kalibrasi untuk mendeteksi kerusakan perangkatnya udah mulai lemah di bagian mana. Dan juga pasti yang saya katakan tadi sebagai untuk kepatuhan terhadap regulasi tentang standar kesehatan, tentang perangkat medis yang dilakukan secara internasional tuh. Ada kalibrasi rutin secara dilakukan. Sebenarnya kalibrasi kalibrasi itu semacam kayak servis yang terjadwal lah gitu. Bayangkan dia dipakai terus, dipakai terus. Jadi misalnya gini, ada dua klinik tapi lokasinya berbeda. Satu klinik pasiennya bisa 500 sehari. Satu klinik lagi cuma 10 lah sehari gitu. Nah, dari yang 500 dengan 10, yang satu BPJS, satu enggak. Dia menggunakan alat tensimeter untuk pasien sehari bisa sampai dengan, kalau dia punya dua tensimeter berarti 250 pasien. Yang 10 ini sehari cuma 10. Otomatis tingkat kerusakannya lebih cepat yang rame sana kan, karena sering berulang kali digunakan. Itulah yang akan perlu lebih sering dikalibrasi di tempat sana. Jadi nggak ngelihat waktunya, tapi ngelihat dari seberapa sering untuk digunakan dalam pemakaian. Contoh lain juga kalau kendaraan ya, kendaraan kan juga ada sisi waktu dan juga sisi jarak tempuh. Kalau waktu mungkin 6 bulan sekali servis lah. Tapi kalau sisi waktu, dari sisi jarak harus 10.000 kilometer harus diservis. Mana yang duluan gitu. Kalau ternyata udah setahun tapi nggak sampai 10.000, ya kadang-kadang orang nggak servis karena dilihat dari frekuensi pemakaian jauh dekatnya gitu. Maka perlu dilakukan kalibrasi. Ada kalibrasi yang harian dilakukan sebelum menggunakan atau memastikan semua elektroda bekerja baik. Itu bisa pada saat melakukan kalibrasi mandiri, dihidupin alatnya, kemudian setelah alatnya dihidupkan, semua parameter yang dilihat di situ nggak ada masalah, itu kalibrasi harian namanya, atau pre-use check. Sebelum dipakai, dicek dulu untuk memastikan semua elektrodanya itu benar apa enggak. Sinyalnya ada benar apa enggak, amplitudenya benar apa enggak. Kalau orang bawa kendaraan, bawa mobil, begitu dilihat, semua indikator di dashboardnya itu kan nyala semua kan. Tapi ketika mesin udah dinyalakan, semuanya harus mati tuh. Kalau ada yang nyala aja berarti di situ ada permasalahan. Nah, itu biasanya yang pre-use check, kalibrasi harian yang sebelum alatnya digunakan. Kemudian ada juga kalibrasi berkala, periodik. Ini yang biasanya 6 bulan sekali, setahun sekali, tergantung dari rekomendasi dari si yang punya alat. Ini harus dilakukan sekian lama, Pak. Makanya setiap alat itu kan ada garansinya ya. Garansi cuma setahun, garansi 2 tahun. Karena selama garansi itu pasti akan ada bagian-bagian tertentu yang perlu diremajakan, perlu diganti ya. Kemudian bisa juga kalibrasi setelah perbaikan atau pemindahan, pindah tempat ke lokasi lain. Itu biasanya apalagi kalau peralatan-peralatan elektromediknya yang termasuk yang besar ya. Ketika dipindah-pindahkan, dirakit lagi, dibuka, kemudian dipasang di tempat baru, itu ada kalibrasi setelah perbaikan atau
pemindahan untuk menghindari nantinya ketidakakuratan gitu. Nah, baru kalibrasi lagi apa yang dilakukan macam-macam tuh. Verifikasi sinyalnya, kemudian penguncian macam-macam ya, ngecek elektrodanya, pemeriksaan noise-nya, itu yang perlu dilakukan pada saat kalibrasi-kalibrasi alat ini. Ada pertanyaan lagi yang lain? Oke, mungkin saya nanya satu lagi deh. Em, kan ada alat kesehatan dan juga ada obat-obatan nih. Kemarin kita bahas banyak tentang obat-obatan, sekarang kita bahas tentang eh, alat kesehatan. Sebenarnya dalam sisi regulasi, mana sih yang lebih ketat? Alat kesehatan atau obat-obatan? Bapak izin saya jawab ya Pak. Coba, maaf tapi kalau salah. Ya, silakan. Eh, Sepertinya tuh lebih ketat untuk regulasi obat-obatan ya Pak, karena eh, harus diatur kayak apa dari penyimpanan, pembelian, pendistribusiannya gitu sampai ke pasien. Apalagi kan obatnya itu misalnya kayak obat minum itu kan semua obat kan masuk langsung ke pasien gitu. Jadi tuh biasanya lebih ketat sih Pak. Kayak waktu itu kan saya sempat ada pemeriksaan dari Sudinkes gitu ya Pak. Itu Mm-mm. itu benar-benar dicek kayak ini udah sesuai belum apa namanya alfabetis. Terus habis itu LASA. Kalau misalnya LASA dia SOP-nya berapa, berapa bedanya berapa berapa tempat penyimpanan misalnya obat Kataplam 25 sama Kataplam 50. Nah, itu tuh kan mirip gitu kan kandungannya mirip beda zat aktifnya besarnya gitu. Terus itu bedanya berapa misalnya harus dikasih space dua dua obat di sebelum Kataplam 50 kayak gitu gitu sih Pak. Artinya lebih ketat pada obat-obatan dibandingkan dengan Dengan Alkes atau BMHP. juga apa namanya punya pembagian juga. Ada yang regulasinya ketat, ada juga regulasinya lebih sedang, maupun juga ada yang regulasinya yang agak berat gitu ya. Tapi memang tuh obat-obatan karena ini langsung masuk ke tubuh manusia, itu akhirnya akan membuat regulasinya pun juga akan lebih berat. Mulai dari penelitiannya, pengembangannya, kemudian uji klinisnya, persetujuan pada saat produksinya segala macam. Bahkan alat apa obat-obatan itu ketika mau dipasarkan, kita punya ada suatu perusahaan farmasi, misalnya Kalbe Farma lah gitu. Kalbe Farma ini mau memproduksi ada obat baru mereka. Obat baru, taruhlah namanya apa gitu ya, namanya Kalbe, salah satu obatnya, ya banyak sih ya. Kita ambil aja obat X lah. Kalbe akan mengeluarkan satu obat X tablet.
atau ada bentuk tablet, sirup, maupun juga ada bentuk drop misalnya. Nah, tahun ini dia akan mengajukan untuk persetujuan izin ke Badan POM. Proses perizinan, mereka harus melengkapi berbagai macam sertifikat, mulai dari profil farmakokinetik obat tersebut, bahan bakunya, proses produksinya, segala macam. Itu lama sekali prosesnya di dalam regulasi ini. Bahkan kalau tahun ini diajukan, sampai dia bisa mendapatkan nomor izin edar, itu bisa sampai tahunan. Bahkan ada sampai dengan 5 tahun. Saking kompleksitasnya, saking banyaknya data-data yang harus mereka persiapkan, dan saking banyaknya obat-obatan yang harus diperiksa oleh Badan POM. Kenapa bisa seperti itu? Karena jumlah industri farmasi di Indonesia saat ini ada 200, hampir 220 industri farmasi. Mereka setiap tahun selalu mengeluarkan produk-produk baru. 216, kalau satu perusahaan farmasi mengeluarkan 10 aja, udah 2000-an obat baru yang harus keluar dalam eh, tahun ini. Sedang mereka proses gitu. Akhirnya prosesnya akan lama karena eh, kajiannya banyak. Kajiannya mulai tidak hanya dari sisi zat aktif sampai proses produksinya, bahan baku dan yang lain-lain. Akhirnya prosesnya cukup lama. Nah, bagaimana dengan Alkes? Alkes nggak sampai seperti itu ya, karena Alkes ini biasanya proses produksinya rata-rata kebanyakan di luar juga sih. Indonesia ada juga beberapa perusahaan yang sudah konsen untuk bikin sendiri, tapi masih BMHP, bahan medis habis pakai ya, masker dan lain-lain itu masih udah. Tapi kalau untuk elektromedik, semuanya banyak kan belinya masih di luar. Eropa, Jepang, Korea, itu merek-merek yang sudah lama dan itulah yang banyak ya. Ketika mau memasarkan produk alat tersebut, biasanya lebih banyaknya bukan hanya ke Badan POM itu ada, tapi data-data yang diberikan nggak terlalu banyak. Cuma yang banyak bermain itu adalah di bagian imigrasi, karena barangnya banyak kan impor, barangnya impor, kemudian datang ini juga ke sini dalam jumlah yang cukup besar, kendalanya banyak kan di sana. Tapi kalau obat-obatan itu betul-betul yang pemantauannya tidak hanya pada saat mau proses pembuatan, tapi setelah obat-obatan tersebut dipasarkan kan ada juga namanya post marketing drug surveillance. Kalau ada permasalahan pada obat tersebut ditarik tuh dari peredaran. Sedangkan kalau Alkes ya dia ada kelas-kelasnya tuh. Kelas satu risiko-risiko rendah, perban, termometer gitu-gitu kan regulasinya lebih sederhana, gampang lah itu. Tapi kalau risiko menengah, alat tes gula darah, itu yang pakai-pakai alat tersebut itu lebih mendalam, itu kelas 2 tuh risiko menengah. Tapi kalau risiko tinggi, misalnya alat pacu jantung misalnya, itu kan risiko tinggi ya, electricity-nya harus pas, berapa voltasenya harus pas. Bayangkan mau memacu jantung orang, tapi voltasenya udah ngaco, bisa jadi ketinggian atau bisa terlalu rendah. Itu kan termasuk risiko yang tinggi. Makanya alat kesehatan yang kelas 2 dan 3 tadi, tes gula darah, biasanya kadang juga perlu adanya uji klinis, tapi tidak sekompleks dari uji klinis dari obat-obatan. Dan biasanya kalau yang alat kesehatan nggak ke POM, tapi ke Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian Alat Kesehatan. Beda kalau obat-obatan ke Badan POM, tapi kalau Alkes biasanya mereka langsung ke Kementerian Kesehatan. Nah, kalau obat ada proses riset and development lebih kompleks. Kalau yang alat kesehatan ya nggak terlalu lah. Uji klinisnya juga kalau obat wajib untuk semua obat, sedangkan alat kesehatan yang risiko tinggi oke. Pemantauan pasarnya obat ketat banget ya. Salah-salah jadi bermasalah eh, di tempat ininya, di apoteknya bisa sampai disegel segala macam. Sedangkan kalau Alkes ada yang ringan, ada yang ketat, tetapi fokus pada alat risiko tinggi. Tapi kalau jual-jual alat kesehatan yang biasa, ya nggak terlalu harus perlu dilihat banget ya penjualannya kemana, itu enggak. Oke, ada lagi teman-teman pertanyaan? Hadir semua nggak?
Sepertinya hadir semua, Pak. Ini hadir semua ya. Pak, mau nanya. Ya, Berarti kalau bahan medis tak habis pakai itu nggak hanya untuk satu orang aja ya Pak, untuk pemakaian bahan medisnya itu, nggak kayak BMHP atau iya, gimana ya Pak? iya. Makanya yang tadi contoh satu alat aja, tensimeter, tensi. Kalau kita lihat di klinik atau di rumah sakit, semua pasien datang pakai alat itu nggak? Baik yang Kan, elektrik maupun nggak ya. iya Pak. Kan perawat datang, kemudian dia ditensi, tak, tak, tak. Setelah selesai, oh 120, 80 Pak, normal nih, bagus nih hasilnya. Pasien pertama pergi, pasien kedua datang. Udah ngantri nih. Itu alkesnya dibuang nggak? Enggak Pak. Ya, ya. Nah itu ya, simpelnya itu ya. Tapi kalau jarum suntik, suntikin ke orang pertama, tak, cek. Jarum suntiknya langsung masuk ke tong sampah. Orang kedua pakai yang baru. Tes gula darah, pakai alat tes gula darahnya bukan BMHP, tapi yang sticknya untuk ngambil darahnya sekali pakai di jarumnya itu ya. Begitu tek satu orang periksa, kemudian stripnya udah selesai, udah keluar hasilnya, buang, kemudian nanti ya pakai lagi yang baru, ganti lagi. Itu yang BMHP, medis habis pakai untuk sticknya. Tapi alatnya enggak, alatnya enggak termasuk yang eh, tidak habis pakai karena dipakai berulang-ulang. Jadi ada kombinasi seperti itu. Tapi kalau yang tensimeter ya betul-betul yang eh, tidak habis pakai. Jadi ganti-gantian terus tuh selama dia dipakai dan hasil akurat ya ganti pakai itu terus. Bahkan satu rumah sakit bisa bertahun-tahun pemakaian alatnya itu masih itu aja, belum diganti-ganti dengan yang lain. Contohnya kayak gitu. Terus apa lagi? Tensimeter. Ada yang tembak, ada yang pakai termometer tensi termometer ya, termometer tembak yang dipakai atau termometer yang biasa manual yang air raksa. Itu kan dipakai berulang-ulang. Nah, ada juga yang perlu sterilisasi, ada yang enggak. Kalau sterilisasi apa yang dilakukan? Pisau bedah. Pisau bedah itu termasuk yang tidak habis pakai, kecuali yang ini ya, yang bentuknya apa namanya itu ya, kayak istilahnya apa saya lupa, tapi itu begitu dipakai saset sekali, dia ketajamannya akan berkurang. Makanya sekali pakai selesai bisa dibuang. Tapi ada juga yang alat bedah yang memang disterilkan, yang biasa digunakan terus-menerus itu ada. Dan berbagai macam yang lain. Kalau benang itu kan habis pakai itu digunakan kan nggak dipakai lagi buat yang lain. Gitu, Fis. Dilihat dari alat tersebut setelah itu masih dipakai apa enggak. Kalau enggak, apa dibuang atau gimana gitu. Tapi Pak, kalau yang kayak alat yang masuk ke dalam kerongkongan gitu Pak, itu sebenarnya untuk perorangan atau bisa dipakai kembali gitu Pak? Yang Contohnya apa? biasanya untuk endoskopi kalau nggak salah Pak ya, yang buat em, masuk ke asam lambung itu loh Pak, masuk ke lambung itu. P- Oh, endoskopi. PTT kali ya Pak, endotrakeal kan. Nah, iya kayaknya itu Pak. Oke. Endotracheal tube gimana? Sekali pakai atau bisa digunakan lagi? Endotracheal tube itu kan alat yang masuk sampai ke trakea, sampai ke mulut. Nanti akan keluar tuh di bagian mulutnya itu bolongannya apa kayak deratnya di bagian luar itu ya. Yang tidak habis pakainya itu yang tabung oksigennya, oksigen yang digunakan untuk menekan ya pakai alat ventilator misalnya. Itu nggak habis pakai, tapi endotracheal tube itu bentuknya karet dan sekali pakai itu buang. Ketika pasien udah nggak menggunakan lagi itu udah dibuang, tidak bisa disterilkan. Mau diapain ya? Nggak bisa disterilkan ulang dan dia biasanya akan digunakan untuk satu pasien. Pasien baru pakai lagi. Mirip-mirip seperti orang pakai kateter kan? Kateter emang selangnya mau dipakai lagi buat orang lain kan enggak?
dipakai lagi buat orang pasien itu aja. Tapi kalau dibuka nggak digunakan lagi juga. Gitu, Fis. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Sarah, Anissa, Eh, hadir, Pak. Gita, Hadir, Pak. Florita, Bisa hadir, Pak. Fitri Aningsih, Hadir, Pak. Putri Lestari, Hadir, Pak. Harta Junita, Arta Junita ada? Pak Arta nggak ada di partisipan sih, Pak. Ada ya. Oke, Azahira, Azahira hadir, Pak. Salsabila, Hadir. Ananda Maharani, Ananda hadir, Bapak. Abdul Hafiz, Hadir. Anita, Anita hadir, Pak. Deborah. Deborah hadir. Oke, ada semua ya. Oke, cukup teman-teman? Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Kalau sudah, nanti kita tinggal 2 kali pertemuan lagi ya. 2 kali pertemuan lagi. Setelah itu teman-teman, karena sudah mau UAS ya. Dan persiapan juga nanti buat penelitian nih. Jangan setelah itu fokus juga lagi ke penelitian ya. Usahakan nanti di bulan Januari udah maju tuh. Tanggal 12 atau 20 kemarin ya? 20 ya. 20. Tapi kalau bisa tapi kalau bisa maju lebih awal nggak apa-apa. Silakan aja. Oke, kalau nggak ada cukup ya. Terima kasih. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih.